tentang angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ini mungkin akan menjadi PR yang berat yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Mengeres yang sekarang ini, karena di tengah keberlimpahan sumber daya alam ini, kemudian ada angka kemiskinan, misalnya di Batu Kliang Utara angka gizi buruknya justru menjadi kecamatan penyumbang gizi buruk tertinggi. Padahal di sisi yang berbeda, Batu Kliang Utara ini adalah salah satu jantung dari ibu kota, jantung dari Kabupaten Lombok Tengah dan Pulau Lombok bahkan. Dan hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak ingin membuka aib, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi dan jadi sandaran berpikir kita bersama untuk bagaimana kemudian kita membuat perubahan-perubahan dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik. Dan untuk itu saya pikir bukan hanya kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang harus kita saling persalahkan malam ini, tapi ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan dan lain sebagainya. Sehingga atas hal-hal kekurangan yang ada, saya pikir ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama dan kerja kolaborasi fungsional, kalau saya sebut begitu, harus bisa kita laksanakan dalam membangun keseimbangan pembangunan di Lombok Tengah. Di kawasan selatan, kenapa kita bilang hari ini harus ada keseimbangan? Di kawasan selatan sudah berlimpah-limpah investasi, termasuk di kawasan tengah ada bandaranya, ada pusat ekonomi dan sebagainya, ada pemerintahan dan sebagainya, dan infrastrukturnya saya pikir sudah cukup memadai walaupun harus ada perbaikan-perbaikan juga. Nah, yang hari ini belum terlihat signifikan itu kawasan utara. Seperti apa konsep-konsep pembangunan kawasan utara nanti akan disampaikan oleh Bapak Bupati, insya Allah. Tapi sebelumnya kami berharap ada testimoni dari kawan-kawan kepala desa di Batu Kliang Utara yang hadir malam ini, mungkin perwakilan dari Batu Kliang 1 orang dari Batu Kliang Utara, kemudian nanti kami mohon juga 1 orang perwakilan dari aktivis sosial, mungkin dari kawan-kawan Langkah Rinjani atau Laskar Rinjani atau Formasi Utara, KTI atau siapa yang mewakili dulu. Nanti setelah itu mungkin ada session yang selanjutnya. Untuk itu Bapak-Bapak sekalian, kami persilahkan untuk sesi pertama ini, sebelum nanti penyampaian dari pemerintah daerah, dari Pemda, dari kecamatan dulu sebelum Pemda, menyampaikan testimoni seperti apa sih sebenarnya kondisi kita, seperti apa sih sebenarnya harapan-harapan kita, dan bagaimana sebenarnya kita punya kemampuan atas kondisi tersebut. Ya, untuk itu kami persilahkan yang pertama dari kawan-kawan kepala desa 2 orang, dari Kecamatan Batu Kliang 1 orang, kemudian dari Batu Kliang Utara 1 orang. Boleh angkat tangan dan silahkan mengambil posisi. Mau diantarkan nih ke sana ya? Baik. Belum angkat tangan Pak, belum saya persilahkan kok. Mohon maaf. Silakan. Ya, dari Batu Kliang dulu ya. Atau Batu Kliang Utara? Oh, baik. Dari Batu Kliang Utara dulu, yang paling ujung utara, baru kemudian ke Batu Kliang. Kami persilakan. Mungkin jangan terlalu panjang waktunya, kita berikan 2 menit saja nih. Saya tidak terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Bupati Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas dari beberapa SKPD Kabupaten Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak
DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang sempat hadir pada malam ini, yang sama-sama kita hormati di room PDAM, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Batu Kliang, Bapak Camat Batu Kliang Utara, Bapak-bapak kepala desa dari 2 kecamatan Batu Kliang dan Batu Kliang Utara, kawan-kawan pemuda, para aktivis yang berkesempatan hadir pada malam ini yang semuanya saya banggakan dan saya hormati. Menyikapi apa yang disampaikan oleh pemandu tadi bahwa Batu Kliang Utara ini pada khususnya dan kawasan utara pada umumnya sepertinya agak berat kalau kita bahasakan bahwa kawasan utara ini dieksploitasi. Berat untuk kita sampaikan. Tetapi jika merunut kondisi fakta di lapangan, maka terpaksa juga kita harus katakan itu. Kenapa? Karena hampir sebagian besar sumber daya alam yang kita miliki di kawasan utara ini, mulai dari LPA, LPB, kayu, HHBK, buah-buahan dan lain sebagainya, termasuk air yang hampir 80% menjadi penyuplai di Lombok Tengah, bahkan ada masuk kawasan Lombok Barat, semuanya dari kawasan utara Lombok Tengah ini, yang tadi terdiri dari 4 kecamatan. Yang jadi pertanyaan kemudian, bentuk perimbangan pembangunan di Lombok Tengah ini terhadap kawasan utara. Kita bukannya iri, tidak. Justru kita sangat senang melihat ada BIN di Lombok Tengah bagian tengah, ada KEK di Lombok Tengah bagian selatan, ada pangkalan ikan terbesar Asia di Awang. Bahkan baru-baru ini kita dengar ada jalan yang dibangun lebarnya saja 100 meter lebar. Sementara di utara, katakanlah air terjun Benang Stokel misalnya, yang seringkali kita jadikan sebagai ikon pariwisata Lombok Tengah, jalan yang mengakses ke sana tidak bisa mobil itu berseliweran, tidak bisa berpapasan. Sementara bisa saja sebetulnya dikonversikan, misalnya tadi ada luas jalan selebar 100 meter, misalnya dikurangi jadi 90, kemudian yang 10 meternya dibawa ke utara. Asik. Misalnya. Tapi kan tidak demikian. Tapi paling tidak ke depan perluasan jalan di utara ini diperluas. Ambil contoh saja, maaf kalau saya sebut mas-mas. Dan hari ini saya berdiri sebenarnya cukup menjadi representasi terhadap kondisi mas-mas. Karena kepala desa mas-mas ini dia stunting. Jadi ini representasi bahwa kondisi utara ini masih sangat kurang. Nah, sekalipun memang kami ini dari desa yang paling mahal di dunia. Kami dari desa emas. Desa yang dicari-cari oleh seluruh orang. Tetapi jalan yang mengakses dari utara ke selatan wajib hukumnya dia lewat di mas-mas. Tapi pada faktanya jalan itu kecil. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini sebenarnya sudah lama ingin disampaikan, tapi kepada siapa kami harus mengadu. Jadi makanya momen ini sangat ditunggu-tunggu. Bahwa mas-mas pada khususnya dan beberapa desa di Batu Kliang dan Batu Kliang Utara ini masuk di SK Desa Wisata 61 desa wisata di Lombok Tengah. Bahkan di Batu Kliang Utara ini semua desanya, makanya kecamatan kita ini menjadi kecamatan pariwisata. Tetapi apa imbas yang kita dapatkan dari SK Desa Wisata itu? Kita sebut saja misalnya DAK yang hari ini. Justru yang dapat DAK adalah desa yang tidak masuk di SK Desa Wisata. Ada Tendangari. Kita sebut saja misalnya yang homestay. Yang dapat hari ini desa Kembang Kerang. Kita senang. Desa tetangga kita dapat. Desa yang tidak masuk di SK Desa Wisata. Kita yang sudah dari awal sudah deklarasikan, kita yang sudah dari awal diajak tanda tangan fakta integritas sebagai desa wisata, apa yang kita dapat? Maaf kalau saya katakan seperti itu, bukan berarti kita menegasikan bantuan yang diberikan oleh kabupaten maupun provinsi, tidak.
ada memang, itu kita akui. Tetapi jika dibanding dengan ekspektasi desa wisata yang kita miliki dengan pembangunan yang ada, nyaris tidak ada. Maka melalui kesempatan ini, saya berharap kepada penentu-penentu kebijakan, juga kepada Dewan, karena jujur Batu Kliang Utara tidak punya Dewan. Ya. Nangis Pak, nangis. Jadi semuanya berasal dari Batu Kliang. Dan kita sampai hari ini belum lihat. Jadi apakah kita memang yang tidak kenal Dewan atau Dewan yang tidak kenal kita? Nah, itu. Jadi artinya melalui momen ini saya ingin mengajak kepada Dewan, ya sok saja dokter telah. Om ini mau kepala desa stunting lo kan arah tidak jadi kepala desa. Jadi itu sehingga paling tidak pada kesempatan ini saya mohon kepada Pak Bupati ya untuk tahun berikutnya lah eling lah mas-mas dan desa-desa yang ada di Batu Kliang dan Batu Kliang Utara. Itu saja barangkali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi agak susah kita saling membatasi karena ini testimoni. Susah kita saling membatasi, jadi dia tidak tersampaikan nanti testimoninya. Jadi silakan yang Batu Kliang, lanjutnya silakan testimoni. Jadi hari ini kita semua adalah narasumber. Kita semua narasumber, kita semua yang bertanya nanti kita cari jawab sendiri, insya Allah. Begitu skemanya ini. Jadi kalaupun tidak ada hal yang tidak terjawab, lalu nanti akan dibuat menjadi rekomendasi, akan kita buat menjadi satu rencana-rencana kegiatan ke depan. Silakan Bapak Kades Barbali mewakili Batu Kliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak-bapak kepala dinas, Disperindak dan Koperasi, yang saya hormati Bapak Camat Batu Kliang Utara, yang saya hormati rekan-rekan NGO, para pegiat sosial di kawasan utara yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana tema yang tadi sudah disebutkan bahwa terkait dengan ketimpangan pembangunan. Kalaupun tadi Kepala Desa Mas-Mas sudah menyampaikan bahwa hari ini Batu Kliang Utara tidak memiliki DPR, maka saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Batu Kliang Utara yang telah mempercayai kami untuk menguasai semua kursi yang ada di DPR. Namun saya tidak menutup bahwa hari ini 7 kursi yang kami kuasai itu, namun saya berharap lebih maksimal lagi, apalagi dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan utara. Karena ketimpangan selama ini sangat jelas terjadi. Kalau dulu dari kawasan selatan itu datang ke utara membawa sir, membawa teri, ditukar ke utara pakai beras, begitu lah istilahnya. Tetapi sekarang sudah terbalik. Tiap pagi pada musim panen, masyarakat kita yang di Batu Kliang Utara ini berbondong-bondong membawa perampek ke wilayah selatan. Nah, itulah bentuk dari ketimpangan ini.
kita lihat hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari baik visi misi Bapak Bupati untuk melaksanakan keseimbangan dalam pembangunan di kawasan Aik Maneng, terutama di wilayah Batu Kliang ini kami sangat minim potensi. Tidak ada potensi yang akan kami kembangkan kecuali kami akan berinovasi sendiri, terutama di wisata. Kalau saya melihat pintu masuk pariwisata dari ke utara ini, mulai dari Barabali, Mantang, Selebung, sampai ke Teratak. Untuk menggali potensi tersebut, maka semestinya saya berharap kepada Dinas Pariwisata tentunya untuk memfasilitasi kami. Benar apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Desa Mas itu, termasuk 69 yang pernah menandatangani SK desa wisata, namun sampai saat ini seolah-olah desa itu harus menjemput bola, bukan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Kalau kita berbicara potensi yang ada di Batu Kliang, tentu sekali tidak ada. Namun kami berharap untuk kita sama-sama berpikir bahwa pintu masuk wisatawan itu adalah mulai dari Barabali dan yang lain-lain, sehingga apa yang perlu kita bangun di sana, mungkin bisa saja kita membangun pusat oleh-oleh dari kawasan Barabali. Apalagi ada wacana pembangunan yang ada di kawasan utara itu terkait dengan sirkuit MotoGP. Saya pernah 1 tahun yang lalu pernah bermimpi tentang itu, bahwa saya akan membangun, kalau di kawasan selatan itu ada sirkuit MotoGP, di kawasan utara itu saya bangun sirkuit motocross supaya terjadi keseimbangan. Namun itu mimpi saya dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Namun penting untuk kita berpikir dampak secara lingkungan dan yang lain-lain, sehingga kita sama-sama berjuang bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ada di wilayah utara ini untuk selalu mempertimbangkan apa aspek, apa dampak atau multiplier effect terhadap kita yang berada di kawasan utara ini. Sehingga penting juga secara infrastruktur, apabila kita menginginkan sebuah lonjakan atau keseimbangan itu, maka infrastruktur juga penting untuk kita perjuangkan. Pesan terakhir saya kepada Bapak Bupati, kalau kita menginginkan mewujudkan pariwisata itu tentu dari satu kebersihan, ketertiban, baik terutama yang berada di pasar. Seringkali saya berpesan kepada Bapak DPR kita bahwa hari ini Barabali kelihatan kumuh dan yang lain-lain disebabkan oleh pasar yang selama ini tiap hari, hampir setiap hari, hampir setiap minggu warga kami datang mengeluh untuk berpikir tentang bagaimana mengatasi sampah yang ada di pasar Barabali. Terutama kami berharap kepada Bapak Kepala Dinas Disperindak untuk bisa memperhatikan bagaimana, jangan hanya kita berpikir bagaimana apa yang kita dapatkan hari ini dari pasar, tetapi anggaran untuk menata pasar itu harus diperhatikan. Ini yang penting saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Disperindak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya untuk menertibkan pasar Barabali, karena itu bagi wajah dari pariwisata dan kebersihan itu penting sebagai penunjang dari kesetaraan pembangunan yang ada di kawasan utara dan kawasan selatan. Mungkin hanya ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kawan-kawan aktivis pegiat sosial, kami persilakan siapa yang akan mewakili. Siap saya. Boleh angkat tangan? Oh ya, dari di belakang.
Oh iya. Mungkin lebih banyak ke ide gagasan langsung ya, jangan Siap. hanya bicara soal masalah, tapi gagasannya nggak ada. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya duduk aja ya biar keren, kita sama-sama duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawir dari Lembaga Kemanusiaan dan Keanekaragaman Hayati Rinjani. Terima kasih atas waktunya. Bicara soal kawasan utara Lombok Tengah, ini sudah berapa kali kita teriakkan bersama Pak Dewan kita, Pak KDS. Itu bicara soal kemanusiaan. Itu soal kemanusiaan yang ada di bagian utara Lombok Tengah. Itu seringkali kita abai, terutama pihak kabupaten. Bicara soal bagaimana membangun kemanusiaan, soal yang ada di Lombok Tengah bagian utara ini kan ada pasar buah yang tidak dikelola dengan baik dan itu menjadi wilayah, ada berita soal tempat mesum. Ini kan masalah. Cuma saya tidak mau bicara soal itu. Cukup nanti ini hanya sekedar pemberitahuan untuk Kadis Disperindak dan teman-teman camat bahwa ini adalah potensi sebenarnya yang bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana teman-teman muda ini bisa menjadi calon buah kek atau jadi cukong buah kek atau apa kan? Kalau bicara soal alam, hari ini warga bagian utara Lombok Tengah sudah agak keblinger soal bagaimana mengelola sampah. Mau sampah dari masyarakat, mau sampah di jalan juga sudah berkeliaran. Jadi kalau kita mau bangga bahwa selamat datang wisatawan untuk Lombok Tengah tempat berolahraga, ini bangga kita. Misalnya kemarin saya dapat berita bahwa Bupati akan membangun sirkuit motor cross. Dan itu akan memakan lahan yang sangat banyak gitu. Sangat banyak. Kalau saya baca untuk taraf nasional itu, untuk treknya itu sekitar 1 kilo. Tapi saya belum baca untuk kelas MX nya. Terus tempat parkirnya itu 4 hektar menghabiskan tempat parkir. Itu yang ada di Jawa. Harapannya ketika ini harus terbangun, dan kami juga bagian utara bangga, sangat bangga ketika Pak Bupati peduli ke bagian utara yang sebagai penyuplai pengangguran dan penyuplai air kan itu. Harapannya nanti ketika ini MotoGP, motor cross ini terbangun, itu teman-teman muda di bagian utara ini bisa bekerja di situ, baik dari jadi tukang sapu atau apa, karena kalau jadi manajer kayaknya berat. Kita ini bagian utara ini kayaknya berat, tapi besar harapan kami ke depannya teman-teman muda ini meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi apa nanti di bagian utara. Dengan niat baiknya Pak Bupati ini, kami di utara menyambut dengan gegap gempita. Tapi dengan catatan bahwa lingkungan juga harus diperhatikan, terutama alam. Karena dari hasil penelitian kami di Langkah Rinjani di tahun 2015 kemarin, itu hasil penelitian soal jumlah mata air yang ada di bagian utara itu sekitar 84. Jangan sampai setelah ada sirkuit ini pohon ini habis, dan itu kita mau tanam pohon yang tumbuhnya beton kan itu. Harapannya begitu. Jadi sesuai dengan kearifan lokal yang bisa dibangun di situ. Kalaupun akan terjadi areal wisata motor cross itu, harapannya begitu, sesuai dengan alamnya. Jangan sampai merusak alam. Terutama yang kami khawatirkan itu soal sampah. Karena ini gelombang internasional yang akan datang, jadi sampahnya juga penting diperhatikan. Itu saja mungkin harapan kami ya, semoga Pak Bupati memberikan ruang Lombok Tengah bagian utara ini untuk membangun diri.
untuk lebih sejahtera lagi, karena hasil catatannya Pak Kades tadi di datanya itu penyuplai gizi burung terbesar kan itu di Lombok Tengah. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin itu untuk sesi pertama ya. Selanjutnya kami mohon